Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ngobrol dengan Gus Dur dari alam kubur. Bahwa pasca Gus Dur wafat, berbagai pemikirannya tak pernah surut diperbincangkan. Bahkan momen kedukaan itu menjadikan daya magnetik terbesar guna mengenang gagasan pemikirannya. Bahwa dalam rangka mengenang beliau, tak hanya yasinan atau tahlilan yang dikumandangkan, akan tetapi banyak mereka yang mengkaji pemikiran-pemikirannya. Dan ini tak lazim dilakukan pasca kemangkatan orang biasa, yakni memperbincangkan Gus Dur seolah memang tak ada matinya. Bahwa alam kubur memang tak ada bedanya dengan alam dunia, hanya saja terbatas ruang dan waktu. Bahwa alam kubur merupakan alam bebas dan individualistik. Bahwa kehidupan di alam kubur tergantung dari kehidupan di alam dunia. Bahwa kita selama hidup di dunia dan tidak berbuat yang aneh-aneh, maka di alam kuburnya kita akan mendapatkan kelayakan tempat yang baik. Meski secara fisik telah berpindah alam, namun itu tidak menjadi kendala untuk menyampaikan fatwa-fatwanya. Meski di alam kubur, kebiasaan-kebiasaan selama hidupnya juga tetap eksis dijalankan, yakni sowan ke tempat kiai-kiai dan ulama-ulama untuk diajak berdiskusi dan mengaji kehidupan. Bahwa cerita perjalanan Gus Dur di alam kubur, pertemuannya dengan tokoh-tokoh besar Muslim, bahwa ini semakin mempertebal keimanan mengenai misteri alam kubur. Bahwa buku bertajuk Ngobrol dengan Gus Dur dari Alam Kubur merupakan buku yang tergolong unik. Bahwa penulisnya mengambil data-data tak hanya dari karya-karya fenomenal pakar-pakar sebelumnya, sebagaimana kebanyakan orang melakukan. Akan tetapi data-data dalam buku ini diambil dari eksplorasi alam ruhani dengan melakukan dialog khusus antar dua alam. Bahwa antar penulis dan narasumber telah berbeda alam, namun itu tidak menjadikan kendala tersendiri bagi penulis. Sebab dengan kemampuan spiritual penulis, sehingga penulis mampu berkomunikasi dan berdialog langsung kepada orang-orang besar yang telah terlebih dahulu pindah alam dari alam manusia menuju alam keabadian, yakni akhirat. Bahwa sejak Gus Dur masih hidup, memang banyak buku-bukunya yang diterbitkan. Meskipun demikian, pasca beliau meninggal pun buku-buku tentang Gus Dur juga tidak mati di penerbitan, justru malah semakin membeludak. Inilah karisma tersendiri yang dimiliki oleh sosok pejuang Gus Dur. Samudra pemikirannya seolah tak ada habisnya. Beliau tetap mengalir deras, membasahi permukaan kehidupan bangsa tanah air ini, meskipun beliau telah meninggal. Bahwa karisma Gus Dur
pasca wafatnya semakin menunjukkan daya tarik positif yang sangat kuat, bahwa orang-orang yang dulu atau bahkan tidak mengenal Gus Dur, kini mereka menjadi tertarik untuk mendalami pemikirannya. Bahwa keunikan atau kelebihan dalam buku ini paling tidak mencakup dua hal, bahwa yang pertama yakni metode pengunduhannya dari alam kubur, kemudian dikolaborasi dari alam hakikat melalui komunikasi ruh. Bahwa metode penelitian seperti ini jarang dilakukan oleh penulis lain. Dari sini semakin jelaslah hakikat diri Gus Dur yang terlepas dari kepentingan duniawi. Dan yang kedua, gagasan-gagasan yang diambil langsung ini merupakan pemikiran mutakhir Gus Dur dari alam kubur. Bahwa secara tidak langsung ini telah menyumbang banyak gagasan, baik gagasan keduniawian maupun untuk kehidupan ukhrawi. Bahwa kehidupan di alam kubur itu ada orang yang telah mati, sejatinya tidak mati. Dia tetap hidup sebagaimana hidupnya di dunia, namun telah pindah dari alam kasat mata menuju alam gaib. Bahwa selama hayatnya Gus Dur selalu memperjuangkan kebenaran sejati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa ini ditujukan agar kehidupan rakyat menjadi sejahtera, gak hidup susah dan dibohongi oleh negara. Bahwa kebenaran sejati beliau ini dibangun berlandaskan pengetahuan yang mendalam tentang hakikat manusia dan juga harkat kebangsaan, serta kesadaran akan pluralitas dan apresiasi kreatif terhadap kebudayaan. Dalam pemikirannya mengenai tingkatan yakni menuju Tuhan, Gus Dur lebih mendahulukan perjuangan sosial kultural untuk membangun sistem penyejahteraan rakyat atau hablum minan nas. Ini merupakan tarekat tertinggi dan lebih cepat sampai kepada Tuhan daripada harus melewati jalan ritual individualistik atau hablum minallah. Oleh sebab itu, gagasan beliau menegaskan bahwa umat Islam perlu menyempurnakan rukun iman. Bahwa rukun Islam yang telah mapan dan kemudian merumuskan serta mengajarkan rukun sosial yang masih rapuh di kalangan umat. Bahwa konsep rahmatan lil alamin bagi beliau dimaknai sebagai rekonstruksi sistem sosial Islam yang sejajar dengan rukun iman dan Islam. Bahwa ini dimaksudkan agar keberadaan umat Islam benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam, utamanya menjadi rahmat bagi seluruh rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana Islam mampu membawa rahmat bagi seluruh alam kalau di negaranya bertindak anarkisme dan permusuhan yang mengatasnamakan agama? Bahwa paham yang tak sesuai dengan Islam dimusuhi habis-habisan, bahkan tak jarang pengikut-pengikutnya mereka dianiaya. Padahal pengikut itu
tidak tahu apa-apa. Dia hanya mengikuti dengan teman-temannya. Bukankah orang yang dikatakan menyimpang itu berpikir dan bertindak untuk mencapai terbaik? Mereka sama artinya dengan berpendapat. Bagaimanapun juga di era reformasi ini kita hendaknya menjunjung tinggi dan menghargai kebebasan berpendapat. Gagasan inilah yang difatwakan oleh seorang Gus Dur ketika beliau menjabat sebagai presiden, bahwa kebijaksanaannya selalu mengangkat derajat orang-orang kecil yang teraniaya. Rukun sosial inilah yang belum kebanyakan orang ketahui, bahkan mereka mengabaikannya. Demikianlah kisah tentang ngobrol dengan Gus Dur dari alam kubur.